Shalom, shalom, baik semua, amin, haleluya. Malam hari ini saya sangat-sangat senang, ada beberapa anak-anak saya yang lama, sekarang mereka datang mengunjungi gereja, mengunjungi gembala, dan juga saya senang sekali ibu kekasih kita, Mama Dope, masih pun di jauh sana di Sabu, tapi dia tahu Natal dia minta pulang. Dan saya percaya Bapak Kris dari sana izinkan pulang dan bersama dengan anaknya, bersama-sama dengan kita. Biar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini mari kita sama-sama mendengar pesan Tuhan pada malam hari ini. Ada beberapa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya menyampaikan kepada Bapak Ibu. Saya percaya apa yang Tuhan sampaikan itu pasti ada satu rencana yang indah. Tinggal bagaimana saya mau berani menyampaikan dan Bapak Ibu mau berani menerima dan melakukan. Saya percaya janji-janji Tuhan itu pasti akan tergenapi. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di belakang ini tempat sini masih ada kosong. Coba biasakan anak-anak jangan terlalu di belakang terus ya. Ya supaya kalian bisa dengar. Ayo Saudara David, saya sambil menunggu. Ya ini di depan ini kosong. Ya. Mari kita terus berusaha menjadi contoh. Saya akan ajak kepada Bapak Ibu untuk membukakan satu kebenaran firman Tuhan. Kita ambil di dalam Lukas 2 ayat yang pertama. Kita baca terus sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lukas 2 ayatnya yang pertama. Ya, kita boleh baca sampai dengan ayatnya yang ke-11. Menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Semua umat Tuhan di muka bumi, hamba-hamba Tuhan menyampaikan tentang apa? Tentang kelahiran. Ya, dan saya percaya semuanya Tuhan Yesus datang ke dunia, dia datang untuk menyelamatkan kita. Mari kita sama-sama. Saya akan ajak kepada Bapak Ibu untuk membaca kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wakil negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jemaat sama-sama supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Terus jemaat, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Saya minta Saudari Tiffany membaca. Gembala-gembala. Ayat 8 sama-sama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan yang di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10 sama-sama. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, apa? Jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Sekali lagi, ayo sama-sama 1, 2, 3. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, kota Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini umat Tuhan, khusus jemaat Surya Kebenaran yang ada di tempat ini, ya, sama-sama kita merenungkan tentang kelahiran Tuhan Yesus.
Dan saya percaya di mana-mana gereja yang akan disampaikan mungkin oleh gembalanya sendiri, tapi saya percaya di dalam momen-momen tertentu ini pasti seorang gembala, dia mengasihi domba-dombanya, dia sendiri yang memberikan makan. Dan pasti saya percaya itu yang disampaikan juga tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan juga pada malam hari ini, kita anak-anak Tuhan, coba mari kita sama-sama renungkan, simak baik-baik. Yang mana Tuhan taruh di dalam hati kita sama-sama untuk membaca tadi, diambil dari ayatnya ke-8. Ayatnya yang ke-8 dia katakan di sini, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau merenungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita lihat pada waktu itu, malam-malam gembala ini lagi menjagakan domba sampai malam hari dengan begitu luar biasa. Tapi sebelumnya kita baca cerita ini, kita tahu dulu. Pada waktu itu firman Tuhan dengan jelas dia mengatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ada sensus supaya semua pergi di mana di seluruh dunia untuk pergi. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing kotanya sendiri. Tapi demikian juga Yusuf pergi dari Nazaret ke Galilea. Ya, yang kita mau berbicara sekarang Yusuf. Yusuf pergi juga dari Nazaret ke Galilea. Kita tahu semua tempat tinggal daripada Yusuf itu di Nazaret. Ya, Nazaret itu di daerah Bethlehem. Saya pernah tahu, pernah pergi dan pernah injak di tempat itu. Di situ ada tempat perkawinan, ada di situ tempat air menjadi anggur, dekat sekali. Dan pada waktu itu Yusuf dengan Maria, mereka dari Nazaret, mereka pergi kemana? Ke Galilea, di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi kita tahu semua Yusuf ini berasal dari keturunan siapa? Daud. Daud ini adalah dari Bethlehem. Dan juga Bapak Ibu kesempatan yang baik pada waktu kami pergi ke Yerusalem, kita ditunjukkan guide, ini tempat kuburnya Raja Daud. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya apa? Didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk apa? Bersalin. Nah, kita tahu Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yusuf dengan Maria cerita. Itu bertahun-tahun hamba-hamba Tuhan menyampaikan, bertahun-tahun gembala menyampaikan bagaimana hubungan mereka. Mereka ini kita tahu semua Maria ini adalah lagi suci. Sungguh-sungguh suci, kudus. Yusuf ini adalah orang yang tulus, bersih hatinya. Jadi mereka bertunangan, mereka tidak bermacam-macam. Tidak ada hubungan tubuh. Tapi kita melihat saat itu, bagaimana Maria datang di situ, malaikat datang beritahukan kepada Maria, ada kabar baik, adakah berita baik untuk engkau, bahwa engkau nanti akan mengandung. Maria bilang, hai, mengandung gimana caranya? Saya ini belum bersuami. Memang benar kan? Saya belum bersuami. Atau saya belum pernah bersetubuh, saya ini masih suci, masih kudus. Bukan kudis. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi dikatakan Roh Kudus
akan lakukan semua ini. Saya hanya merenungkan begitu hebatnya Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. 3 itu jadi satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus ya akan lakukan semua ini. Nah, saat itu Maria dengan begitu senang, dia pergi, dia ketemu dengan Elisabet dan katakan kepada Elisabet, Elisabet, alangkah senangnya saya ini saat ini mengandung. Elisabet berkata, dari mana kamu bisa mengandung? Kamu belum punya suami. Kamu baru bertunangan dengan Yusuf. Tetapi ini dari Roh Kudus. Kamu tahu dari mana Roh Kudus? Malaikat Tuhan datang kepada saya dan memberitahukan. Begitu girang, begitu senang. Singkat cerita, bulan ketemu bulan, bulan ketemu bulan, waktunya peraturan pemerintahan pada waktu itu memerintahkan ada sensus di mana di Yerusalem. Mereka pergi. Mereka berjalan dari Nazaret pergi ke Yerusalem. Di dalam perjalanan kita melihat dengan begitu beratnya Maria, mereka naik kuda. Naik unta atau naik apa saja. Pokoknya perjalanan menuju ke Yerusalem. Di dalam perjalanan dengan goyangnya kuda yang mereka naik atau unta yang mereka naik atau apa saja yang mereka naik. Tapi di situ kita melihat penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Sampai di Yerusalem. Mereka mungkin sudah malam hari, tidak ada tempat. Mereka cari hotel-hotel semua pada penuh. Semua pada tidak ada tempat untuk mereka. Di mana? Dan saat itu Maria sudah mengatakan kepada Yusuf, Yusuf, dia tidak bisa panggil papi karena mereka belum menikah. Ya, Yusuf, saya sudah tidak tahan lagi. Ayo gimana caranya? Saya sudah tidak tahan lagi, Kadang kalau orang sudah tidak bisa tahan lagi, dimanapun ya dia akan melahirkan. Saya sudah tidak tahan lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yusuf mengatakan, oke, kita berusaha. Ternyata di situ ada satu tempat, ya, kandang domba yang di situ, ya, tempat yang kotor. Bayangkan, disitulah mereka coba istirahat dan disitulah juga waktunya. Mungkin 9 bulan 10 hari atau 9 bulan 9 hari waktunya melahirkan dengan enak, selesai. Nah inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, disitulah tempat dilahirkan. Dan dikatakan firman Tuhan mengatakan di dalam ayatnya yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki dan anaknya yang sulung. Memang anak kan baru satu, ya sulung kan. Anak kan baru satu, sulung, ya. Dan dia katakan di sini anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lanpin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka yang di rumah penginapan. Jadi bayangkan dibungkusnya dengan kain lanpin. Saya juga tidak tahu kain lanpin gimana. Pokoknya saya tahu di tempat yang tidak layak dia melahirkan pasti kainnya kain yang kotor, kain yang tidak bersih. Asal kain saja dibungkus. Tadi saya lihat Ibu Andreas jadi oma gendong cucu. Saya lihat kain yang dipakai, aduh bagus sekali, berbulu-bulu, bagus sekali. Senang saya. Tapi kita melihat Tuhan Yesus untuk bungkus kepada Tuhan Yesus pakai kain lanpin. Dan juga untuk menaruh kepalanya di atas, bukan di tempat tidur, di dalam palungan, ya, yang kotor. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua umat Tuhan datang, ya, memperingati hari kelahiran. Tadi Saudara Ivon mengatakan 2000 tahun yang lalu mereka datang melihat Tuhan Yesus yang lahir dalam berupa bayi. Tapi sekarang sesudah ini, sudah 2000 tahun yang lalu dan sekarang ini dorang datang kepada Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Jadi berarti ada satu pertumbuhan dari bayi yang kecil menjadi Raja di atas segala raja.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bayi yang kecil, kita juga saat ini dari yang kecil, Tuhan mau menjadikan kita yang besar. Ya, kalau kita mau percaya, kita yakin, kita percaya kepada Tuhan Yesus, dari yang kecil kita ini, Tuhan mau jadikan kita yang besar. Yang percaya katakan amin. Itulah yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Nah kita dengar baik-baik. Dari kecil Tuhan mau buat kepada kita jemaat Tuhan, jemaat surya kebenaran, dari kecil mau dijadikan jadi yang besar. Tinggal bagaimana? Tinggal kita kalau mau taat di dalam jalannya Tuhan, di dalam jalan kekudusan, di dalam jalan kebenaran. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita yang kecil, ya, kecil tubuh kita akan jadi besar. Ya, kecil rohani kita akan jadi besar. Kecil usaha kita akan jadi besar. Kecil rumah tangga kita akan jadi besar. Mungkin kita berkata, bagaimana caranya? Pokoknya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana dia bisa mengatakan? Roh Kudus katakan, nanti engkau akan hamil. Loh bagaimana saya ini belum punya suami? Sudahlah, kalau Roh Kudus katakan nanti engkau akan hamil, pasti. Nanti engkau akan dijadikan kecil jadi besar, itu pasti. Tinggal bagaimana kita bereaksi. Tinggal bagaimana iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita lihat, pada waktu itu di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam ada gembala-gembala. Kita tahu kalau ada di dalam firman Tuhan, ada penginjil, ada rasul, ada guru, ada nabi, ada gembala. Pada waktu itu belum ada penginjil, belum ada guru, belum ada rasul. Tapi gembala ini sudah ada. Untuk apa? Menjaga kawanan ternak ini. Menjaga domba-domba ini. Memang seorang gembala itu dia harus jaga domba-dombanya. Ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan saya harus mempraktekkan. Seorang gembala itu dia harus jaga domba-dombanya. Maka itu di dalam Yohanes 10. Kita melihat sedikit Yohanes 10 ayatnya yang ke-14. Ya, Yohanes tolong saya minta ibu-ibu dijaga anaknya ya. Jadi supaya semua bisa jemaat bisa dengar yang baik. Yohanes 10 ya ayatnya yang ke-14. Yohanes 10 ayat 14 dia katakan di sini, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Di dalam ayatnya yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi berbicara tentang gembala. Jadi memang gembala ini dia jaga domba-dombanya. Coba kita melihat tadi di dalam firman Tuhan ayatnya yang ke-8. Sampai malam hari domba-dombanya masih tetap dijaga oleh gembala. Coba kita lihat ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam. Ada gembala yang jaga. Maka itu momen-momen yang penting ini. Saya sebagai gembala saya harus sendiri yang menjaga anak-anak saya. Saya tidak boleh kasih yang lain-lain. Harus gembala yang harus menjaga anak-anak. Gembala yang memberikan makan. Karena saya percaya Bapa di surga akan memberikan hikmat, memberikan apa yang harus disampaikan. Jadi seorang gembala dengan begitu setia, gembala yang benar, nyawa pun dia kasih kepada domba-dombanya. Sehingga sampai pada malam hari, ya, gembala masih tetap jaga domba ini. Domba itu sebenarnya tidak perlu, domba itu nurut. Kalau kambing itu udah nurut, perlu dijaga. Jangan bukan dijaga, diikat dan dijaga. Habis itu dikandangi mereka. Kalau tidak kambing itu lari, karena kambing memang kerjanya pemberontak.
Tapi kalau gembala domba itu tidak perlu, dia nurut. Maka itu firman Tuhan mengatakan gembala ada di depan, domba ikut dari belakang. Karena domba itu nurut. Tapi kalau kambing, dia ada di depan, gembala dari belakang. Tidak mau jalan, dipecut. Tidak mau jalan, dipecut. Seperti apa yang dikatakan beberapa hari, Bapak Toga Sirait mengatakan. Dia pada waktu masih muda ada di kampung, dia menggembalakan kambing ada 29 ekor. Masya Allah Pak Herman, dia bilang, kambing saya ini nakal-nakal sekali. Sampai talinya putus, tapi saya tidak peduli, tak ambil pecut, saya pukul sama dia. Tidak kuat lagi, saya ambil ekornya, saya patah. Karena apa? Tidak bisa dibicarakan, tidak bisa digembalakan. Tapi kalau domba kita melihat, dia duduk tenang, diomongi, luar biasa. Saya pernah satu kali, Tuhan izinkan sama saya pergi ke Sydney. Sampai di Sydney, di situ saya diizinkan melihat satu penggembalaan domba yang ada di sana. Dan saya lihat pada waktu itu sedang penggembalaan kita lagi duduk, tiba-tiba gembalanya datang. Dia teriak begini. Dia teriak begitu. Dombanya lari datang. Hanya disiul saja gini. Datang semua domba. Karena dia dengar suaranya. Siulnya saja dia dengar. Langsung itu dombanya datang. Duduk semua di situ. Tiba-tiba datang pengguntingnya, potong semua bulunya. Itu didemonstrasi. Dipotong semua bulunya, segalanya semua, dan dijadikan untuk baju dan lain-lain. Saya berpikir luar biasa ya, domba ini nurut, dipanggil sama gembalanya. Maka itu firman Tuhan bilang, gembala yang benar, dia tahu itu suaranya domba. Domba yang benar, dia tahu itu suara gembala. Coba kita melihat. Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 14 dulu saya baca. Akulah gembala yang baik dan mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi gembala kenal domba, domba mengenal gembala. Saya tadi begitu senang. Saya lihat Mama Dope datang. Aduh, Mama, kapan Mama datang? Dia bilang, hari Kamis Bapak. Mama kok udah ngomong-ngomong. Supaya Bapak bisa pergi, suruh jemput. Ya, hari Kamis. Saya lihat lagi tadi anak saya sudah di darat. Coba darat berdiri dulu. Berdiri dulu, ayo. Kemarin dulu baru kita berbicara tentang darat. Ya, coba berdiri dulu darat supaya jemaat bisa tahu. Ayo berdiri dulu. Ya, ayo. Jangan malu-malu dong. Kalau dulu, wah, ayo. Nanti pulang ngomong sama Sugiharto. Tadi pergi di gereja, Pak Gembala suruh susu gembala itu suruh saya berdiri. Aku malu-malu. Ya, ayo coba berdiri dulu. Ya, coba berdiri dulu. Ayo dong. Jangan begitu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ini dari Kamboja. Dia dari Kamboja. Dulu datang di sini tidak bisa bahasa Indonesia. Ya, semua bahasa Kamboja. Tidak bisa bahasa Indonesia dan tidak bisa baca. Ternyata datang di gereja bisa baca. Rajin semua dan dia paling setia. Ya. Dan ini anaknya yang cantik, rambutnya udah panjang sampai sini. Dulu nyanyinya luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gembala itu tahu. Itu domba-dombanya tahu. Saya percaya karena dia ingat sebagai gembalanya, dia datang, dia cari. Pasti tadi dia katakan kepada Sugiharto, aku mau pergi Natal sana. Aku selama ada ketemu Susu Herman. Ya, aku kepingin mau ketemu. Ya betul ya adalah ya. Ya, aku kepingin. Sugiharto bilang, ya mau pergilah, pergilah gitu. Aku kepingin. Ayo Feli, ayo kita ikut. Ya, jalan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena dia tahu suara gembala. Saya kadang kalau saya telepon, dia langsung, susu, langsung tahu. Kenapa?
Domba yang benar itu dia tahu suaranya gembala. Gembala yang benar bukan gembala upahan, dia tahu domba-dombanya dan apa yang dikatakan nyawa pun dia berikan, dia pertaruhkan. Tapi kalau gembala upahan tidak, dia tidak peduli. Ada berapa banyak sekarang gembala-gembala upahan. Tetapi bukan saya menghakimi, tapi kita melihat di sini. Ayatnya yang ke-12. Sedangkan seorang upahan, Yohanes 10, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Itu kalau domba-domba upahan. Berapa banyak sekarang ada domba-domba upahan? Ya, karena apa? Mereka lakukan itu hanya mencari upah. Hanya mencari upah. Tapi kalau domba-dombanya susah, dia tidak pernah mau peduli. Dia tidak pernah mau tahu. Memang gue pikirin kamu. Yang penting kamu datang ke gereja, selesai. Kamu kasih persembahan, gereja penuh, pulang sudah. Kamu berikan perpuluhan, selesai, pulang sudah. Kamu ada apa-apa, saya udah ambil pusing. Ya. Tetapi kalau gembala yang benar, firman Tuhan mengatakan nyawa pun dia pertaruhkan. Tapi kita melihat Bapak Ibu di dalam Lukas 2, gembala ini betul-betul dia mempertaruhkan. Sehingga apa yang dia katakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya. Seorang bapak juga adalah gembala. Dia pasti jaga dia punya anak-anak. Pasti dia jaga. Bapak yang benar itu, ya, saya sampaikan, bapak yang benar itu dia pasti memperhatikan anak-anaknya. Anak-anak baru susah sedikit saja, dia sudah berpikir, di mana kamu ini? Apa yang bisa dia jalankan? Bagaimana masalah kamu? Itu bapak yang benar. Mama yang benar, sebab dia adalah penolong. Dia melihat anaknya. Dia pertaruhkan semua. Jangan sampai anak saya ketemu yang salah. Karena saya sudah hamil selama 9 bulan 10 hari. Sesudah itu lahir, saya piara dengan susah payah. Malam tidak kenal malam, siang tidak kenal siang. Jaga sampai besar. Baru ketemu yang salah lagi, mau jadi apa? Tidak mau. Itu mama yang benar. Tapi kalau mama yang tidak benar, dia jual dia punya anak. Tapi kalau mama yang benar, dia pertaruhkan. Dia pertaruhkan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seorang gembala yang benar, dia pertaruhkan nyawanya. Seorang bapak yang ada di rumah juga adalah gembala. Dia pertaruhkan anak-anaknya. Dia jaga, dia lindungi mereka. Itu baru namanya benar. Tapi kalau seorang bapak, seorang mama, dia tidak memperhatikan anak-anaknya, dijar-jar-jar, itu bukan papa, mama yang benar. Saya peringatkan, terutama khusus untuk saya dulu. Saya harus memberikan contoh, harus menjadi teladan, supaya saya menjadi bapak yang benar. Bapak yang benar, saya harus memperhatikan anak-anak saya ini harus bagaimana. Bagaimana ke depan mereka. Tadi baru saya berkata kepada saudara Andre, papa pesan sama kamu. Kamu hanya 2 orang. Kau ingat kau harus lihat kau punya adik. Jangan sampai engkau tidak lihat adikmu. Kau harus jaga sama dia. Ya, itu adikmu. Kalau nanti dia sudah menikah, dia sudah berdiri sendiri, kalau dia sudah ada berkat dan lain-lain, baru kau bisa ini. Tapi kalau belum, kau harus jaga sama dia. Papa sudah siapkan semua untuk kamu. Papa sudah siapkan. Ya, jadi ini semua kamu punya adik ini, kamu punya sama-sama. Harus kamu bergandengan tangan. Harus bergandengan tangan. Nanti kalau engkau punya istri, sama-sama harus mempunyai satu pengertian. Harus ada satu kerukunan. Satu sama lain saling memperhatikan. Nah inilah Bapak Ibu. Orang tua dia pikirkan terus. Bagaimana cara jalan keluar. Bagaimana buat yang terbaik.
Kemarin saya kontak dengan saya punya sepupu ada di Malaysia. Karena mereka di sana kebanjiran. Malam-malam dia Merry Christmas kepada saya. Sesudah itu berbicara, saya katakan kepada mereka. Dia tanya kepada saya, Susu Hongi, dia bilang, gimana Andrew? Kapan dia rencana mau ceven? Ya, saya bilang nanti kalau seumpama dia sudah waktu menikah. Gimana? Saya bilang. Saya mau suruh sama mereka Taman Chi Leasing Seven pergi kemana mereka mau jalan kemana. Saya udah pikir sampai di situ. Leasing Seven maksudnya itu pergi ke luar negeri. Mereka pergi ke sana. Wah, lai Cepen. Apa artinya? Datang sini. Niau Chinali, Siangkang, oke. Singapura, oke. Kuala Lumpur, oke. Women jemput Lai Cepen. Ayo datang. Saya udah pikir. Gimana? Seorang bapak sudah pikir bagaimana ini anak, ke depan mereka apa, kerja apa yang harus mereka kerjakan. Saya sudah pikir. Barusan saya atur ada bingkisan saya kirim kepada seorang pemimpin atau pejabat yang ada di daerah. Pada waktu saya katakan kepada pejabat ini yang ada di daerah, saya katakan, Pak, ini ada bingkisan yang dikirimkan oleh seseorang gini-gini. Oke, baik, terima kasih. Kapan Pak bisa ada turun Pak pekerjaan? Oh, nanti bulan 1-2 ada. Ingat Pak, jangan lupa Pak. Andre ya, jangan lupa. Oh ya, jangan takut. Dia bilang, saya ini nanti bulan 1 mau ke Surabaya kan harus sama-sama dengan Andre. Tapi saya sebagai seorang bapak, saya harus perhatikan. Saya tidak bisa buang anak-anak saya. Karena kalau saya buang anak-anak saya, nanti saya juga akan dibuang oleh anak-anak saya. Ada tabur tuai. Saya harus menjadi bapak yang benar. Dan juga untuk menjadi seorang gembala. Saya harus benar-benar menjadi seorang gembala yang benar. Yang senantiasa care, mau memperhatikan anak-anaknya. Bukan mau mematikan, mau mendidik, membimbing, memberikan jalan keluar kepada mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa Bapak Ibu, coba kita baca. Dikatakan di situ ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Siapa itu kepada mereka? Kepada gembala. Berkata lalu kata malaikat itu kepada mereka ayat 10. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi malaikat Tuhan datang, dia berbicara kepada siapa? Kepada gembala. Karena pada waktu itu yang ada hanya gembala. Kalau sekarang ada gembala, sekarang ada penginjil, sekarang ada rasul-rasul, sekarang ada guru, sekarang ada nabi. Pada waktu itu hanya ada gembala yang semalam-malam menjaga dombanya. Dia menjaga untuk apa? Agar supaya tidak diterkam oleh binatang buas. Dijaga. Gembala yang benar itu dia jaga. Tapi kita melihat pada waktu itu malaikat Tuhan datang. Berbicara kepada gembala. Berbicara loh kepada gembala. Nah kita sampai di sini dulu. Ya, kalau kita peka baik-baik. Setiap saat gembala yang benar. Pasti dia ada hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, gembala yang benar karena dia hidup dalam kebenaran, dia hidup di dalam ketulusan, dia tidak punya motivasi. Karena ada dikatakan gembala upahan. Motivasi kan cari uang. Daripada susah. Kerja di dunia. Sampai orang mengatakan mohon maaf, Yesus. Ya. Tapi apakah dia itu panggilan untuk gembala? Tapi saya percaya. Seperti Raja Daud itu dipilih menjadi seorang gembala. Tuhan pasti sudah siapkan. Karena Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah pilih dia, pasti Tuhan siapkan. Jadi gembala itu dia betul-betul ada hubungan karib dengan Tuhan. Sehingga Tuhan itu banyak berbicara.
Berbicara kepada gembala dan diteruskan kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Ya ini, domba-domba yang ada. Tentu dibicarakan kepada siapa? Kepada domba. Karena domba ini yang mau dengar. Maka itu marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus ini datang ke dunia. Dia menyelamatkan kita. Kita yang sudah percaya, ayolah. Kita berusaha jadi anak-anak Tuhan. Pengikut-pengikut Tuhan menjadi domba-domba yang baik. Berbicara kepada domba-domba. Dia bukan berbicara kepada kambing-kambing, tidak. Dia berbicara kepada domba-domba. Saya berpikir, iya ya. Setiap pagi kalau saya sudah bangun. Karena saya malam jam 2, setengah 2. Baru saya bangun, saya sudah mulai berdoa. Kalau saya sudah berdoa terus, Tuhan ingatkan saya. Tuhan ingatkan saya. Tuhan ingatkan saya. 2 hari yang lalu kami baru berbicara tentang dala. 2 hari yang lalu baru kami bicara tentang dala. Datang betul-betul, ini pakai bahasa logat Kamboja. Baru berbicara tentang darat, datang. Tuhan kasih ingat. Dan kadang setiap pagi di gereja ada Zoom. Sebelum turun baru buka mata sedikit, Tuhan sudah kasih ingat, engkau lakukan ini, engkau lakukan ini, engkau lakukan ini. Dan kau berbicara kepada orang ini, kau berbicara kepada orang ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang kalau kita mendapat berita daripada Tuhan, seorang gembala mendapat suara-suara daripada Tuhan, itu saya percaya itu untuk demi kebaikan. Tapi kadang kita mau berbicara Bapak Ibu, itu setan sudah mengikat dulu. Setan bilang jangan bicara, nanti kamu diginikan. Jangan bicara, nanti kamu diginikan. Tapi kita berusaha, kita harus taat. Kita harus taat. Bicara. Saya percaya kalau Tuhan sudah suruh berbicara, tidak ada satupun yang gagal. Kalau Tuhan sudah suruh lakukan ini, pasti. Kami ambil gereja ini. Tuhan suruh. Ambil. Gimana mau ambil? Untuk cak saja tidak ada. Pas-pasan itu uang. Bagaimana mau ambil? Tapi Tuhan bilang pergi. Ambil. Dan pada waktu itu kami pergi, ketemu, kami salaman. Kapan bayar? Lusa. Hari ini tidak pegang uang malam hari. Disuruh lusa bayar uang yang begitu besar. Dari mana? Tetapi karena Tuhan yang suruh, ya lakukan. Jalan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senantiasa Tuhan itu berbicara. Kadang dia berbicara langsung. Kadang dia berbicara melalui firman Tuhan. Tinggal kita bagaimana mau respon firman Tuhan itu. Nanti saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Dengan begitu keras Tuhan taruh di dalam hati saya. Untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi yang saya mau berbicara sekarang. Malaikat surga itu dia datang kepada gembala untuk berbicara. Untuk memberitahukan orang-orang yang ada di situ, di sekitar situ. Ada orang-orang yang sedang takut, wah melihat ada bayi yang lahir. Yang tidak punya bapak. Katanya dari Roh Kudus. Tapi Tuhan bilang, pergi, sampaikan. Melalui siapa? Melalui gembala. Yang dia suruh sampaikan apa? Jangan takut. Nah ini di sini nih, yang saya mau pegang dulu. Waktu saya membaca ini yang Tuhan sampaikan, jangan takut. Karena Tuhan tahu hari-hari ini kan banyak orang takut. Hanya Tuhan katakan, jangan takut. Waktu saya menerima kata jangan takut itu remah sekali firman Tuhan. Beritahukan kepada anak-anakku. Di tahun 2021 hampir selesai, tinggal 3-4 hari, 5 hari.
Mungkin kita takut di depan. Mungkin kita takut hari besok. Mungkin kita takut hari lusa. Tapi yang Tuhan ngomong kepada kita, kuncinya dulu, jangan takut. Itu saja. Jangan takut. Ada 360 sekian kali di dalam firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, tentang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jangan takut. Saya coba kasih satu ayat, pegang dulu tentang jangan takut. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 Yesaya 40 ayatnya yang ke-10. Sebentar ya. Ya. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, saya akan membaca. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah-bantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Bla 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 terus. Ini firman Tuhan. Dikatakan jangan takut melalui seorang Nabi Yesaya mengatakan ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, apa sambungannya tentang jangan takut? Sehingga Bapak dengan bergebu-gebu menyampaikan jangan takut di dalam Yesaya 41 ayat 10. Saya saksikan bagaimana saya tidak takut. 20 sekian tahun yang lalu Tuhan panggil sama saya, ikut dia. Dan pada waktu itu saya ikut sama dia, saya sudah dalam kehabisan bis, habis. Sudah tidak ada apa-apa, Tuhan panggil sama saya. Bagaimana saya tidak takut? Saya mau kasih makan apa sama istri saya? Saya mau kasih makan apa anak saya waktu itu masih antre. Kesia belum ada. Dan Kesia sudah ibaratnya no hope, tidak mungkin. Karena dokter sudah mengatakan tidak mungkin bisa ada lagi. Hanya satu saja. Tapi kita melihat pada waktu saya dalam ketakutan, saya datang berdoa sama Tuhan. Hanya ini. Tolong anaknya itu yang main-main lampu itu supaya disuruh dia tenang ya. Ya. Nah kita melihat Bapak Ibu, apa yang terjadi. Pada waktu itu saya berdoa. Saya masuk di dalam gua di Ungaran. Baru saja saya masuk. Baru saya duduk berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang, engkau buka Yesaya 41 ayat 10. Di situ firman Tuhan itu remah sama saya dan pada waktu itu saya nangis, ya Tuhan. Tapi Tuhan bisa buat. Hari lepas hari, hari lepas hari, hari lepas hari, sampai hari ini. Ya, Tuhan bisa jadikan seperti ini. Tidak kaya, saya tidak cari kaya. Tetapi saya mau cari berkenan sama Tuhan. Sampai hari ini saya masih tetap bertahan melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan, tujuan saya bukan untuk kaya. Motivasi saya bukan untuk kaya. Karena pada waktu itu dulu saya tujuannya ikut Tuhan untuk kaya, Tuhan kasih turun kembali. Tapi saya mau ikut Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau supaya apa? Menjadi berkenan kepada Tuhan. Seperti malam hari ini. Datang mempersembahkan hidup saya ini semua kepada Tuhan. Itulah Bapak Ibu. Sehingga Tuhan katakan jangan takut. Takut karena apa? Rumah tidak punya. Takut karena apa? Ya. Kebutuhan begitu besar. Tapi dari mana? Tapi Tuhan bisa buat yang tidak ada jadi ada, tidak ada jadi ada. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau malam hari ini Bapak Ibu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kebingungan, jangan takut. Tidak usah takut.
Tadi malam 3:30, ibu kekasih kita, Ibu Foni Endrawati, dia telepon sama saya sambil nangis. Sekarang dia lagi melalui Zoom. Ya, dia lagi dengar. Dia telepon sama saya. Pak, gimana Pak? Saya mau tatian hua, wopuha is. Maksudnya saya mau telepon Bapak jam 11 malam. Saya dah enak. Kenapa? Saya pikir Bapak sudah tidur. Oh tidak, saya bilang. Jadi pagi-pagi saya tahu Bapak doa pagi, jam 3:30 saya telepon, Bapak bicara. Nah sekarang ini, kenapa, ada apa? Dia bilang saya ini takut, saya baru habis selesai vaksin. Hari pertama bagus, tidak ada apa-apa. Hari kedua jam saya tidur kurang lebih 10:30 malam, saya bangun, saya itu waduh kepalanya ngelayang sini. Saya mau jalan, saya takut, permisi saya mau buang air kecil. Gimana cara saya sendiri, saya takut. Dia bilang, Tuhan tolong jangan ambil dulu nyawaku. Aku masih kepingin Tuhan masih hidup. Tuhan tolong, tapi saya mau telepon Bapak Gembala gimana. Semalam saya tidak bisa, saya takut. 3:30 dia telepon saya angkat. Selamat pagi Ibu Foni, apa kabar, ada berita apa? Nangis dia. Kenapa? Jangan nangis. Masalah itu dihadapi dengan tenang. Kan besok kan tidak buka cek, ya kan? Oh iya, tidak, dia bilang. Saya tadi malam tidak bisa tidur, saya takut ini obat ini gimana. Sekarang kepala saya ini pusing. Saya bilang, Tuhan saya mau menjawab apa? Hikmat itu keluar. Tuhan kasih ingat saya Ivon pada waktu itu vaksin. Sesudah vaksin kepalanya pusing, badannya geringging segala semua. Wah, ingat itu. Tuhan, habis itu apa lagi? Masa ngomong Ivon begitu saja? Kan pasti ada solusi, jalan keluarnya gimana. Tapi saya katakan kepada dia, itu Ivon seperti itu. Ada teman-teman saya hento. Saya bilang, tidak bilang sedikit, hento. Hento itu apa? Banyak. Oh, banyak ya? Iya. Mereka juga macam begitu. Kenapa bisa begitu? Obat itu vaksin masuk, selesai kan dia masuk dulu kemana-mana. Sudah waktunya, ya sudah masuk. Di sini yang tidak benar, dia masuk sehingga engkau pusing. Tapi sudah ditambah imun, sudah ditambah semua. Oh begitu. Saya juga dah tahu, pokoknya tak omongi aja. Karena apa? Roh Kudus ngomong, itu saja yang saya ngomong. Pokoknya sudah, ini sekarang engkau sudah divaksin, imunmu sudah kuat. Jadi nanti serang dari virus Omikron, serang sudah tidak bisa lagi. Apalagi engkau tambah yang kedua kali. Oh begitu. Jadi gimana caranya? Caranya gimana ya? Mau minum obat apa? Waduh, mau minum obat apa? Caranya satu, tidur. Kan benar kan? Caranya apa? Tidur. Ya tidak bisa tidur. Bikin hati yang senang. Tidak usah pikir takut, gelisah. Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Itu saja. Saya katakan kepada dia, tapi tolong doakan saya dulu. Tapi sempat saya masuk kepada dia. Halo Ibu Foni Endrawati, selamat Natal. Saya bilang itu suruh datang ke gereja, tidak mau. Kalau sudah bilang datang ke gereja, dia potong bahasa lain. Ya. Saya bilang jemaat ini semua lagi menunggu Ibu Foni Endrawati. Ayo datang. Ya Pak, doakan saya dulu Pak Adil. Saya tidak tahu sampai sekarang dia tidak mau ke gereja itu kenapa. Tapi dia rajin. Saya tidak tahu sampai bagaimana. Tapi saya akan kejar terus dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan yang mengikat dia supaya dia tidak melangkah datang ke rumah Tuhan. Dalam nama Yesus pasti menang. Ya Pak, doakan saya dulu. Malam-malam saya doa. Tengah malam saya doakan dia. Pagi saya cek, dia sudah bangun. Puji Tuhan Pak Herman, sudah enak. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan kita itu luar biasa. Dia yang bayi lahir 2000 tahun yang lalu, sekarang dia raja di atas segala raja. Sanggup melakukan apa saja. Maka itu Tuhan katakan melalui Nabi Yeremia, jangan takut. Tuhan memakai malaikat surga datang bicara kepada gembala, jangan takut.
Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan, gembala sidang yang ada di tempat ini, menyampaikan kepada Bapak Ibu, jangan takut. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekarang lagi takut apa. Apa sih yang ditakuti? Buang itu. Percaya saja. Kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan. Tuhan katakan burung di udara tidak bekerja saja kita kasih kok. Burung di udara yang tidak bekerja kita kasih makan kok. Apalagi kita ini manusia. Punya otak, punya kaki, punya tangan, semua hikmat dan lain-lain. Kenapa mesti takut? Kadang kita. Kenapa kita bisa takut? Karena kita punya rohnya, rohnya lagi sedang yoyo. Turun naik, turun naik, turun naik. Maka itu kita punya roh itu harus semangat. Menyala-nyala, layani Tuhan semangat. Kalau tidak kena yoyo, yoyo. Sebentar naik, sebentar turun, sebentar naik, sembilan turun. Maka itu kita datang beribadah. Kalau kita hanya sebagai Kristen Natal saja, kristal saja ya percuma. Tapi kalau kita jadi orang-orang yang setia itu lain. Bagi Tuhan itu bilang kita tidak perlu takut, Tuhan akan tolong. Saya mendapatkan kesaksian dari Tiffany kepada Pak Budi dan istrinya, keluarga ini. Saya pinjam ini kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap Natal, setiap tahun baru, atau setiap hari-hari Lebaran, mereka pasti bekerja tentang kue nastar itu. Ada 4 macam. Untuk menjual. Manusia harus bekerja. Kalau kau tidak bekerja, jangan kau makan. Harus berusaha. Mereka berusaha. Berusaha. Pada satu saat, ingat, dengar baik-baik. Pagi-pagi Tuhan ingatkan kepada saya. Engkau pulang renang, kau mampir ke rumahnya Pak Budi. Ini saya saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau mampir. Karena Tuhan suruh. Ya saya jalan saja. Habis renang, mampir sampai di sana, tek. Kami masuk ke rumah. Pak Budi tidak ada, sudah pergi urus kerja. Di rumah sudah tidak ada orang. Mungkin Michael lagi kuliah. Catherine lagi kerja. Tiffany ini lagi urus di belakang gudang-gudang, lagi dia bersihkan semua. Lagi toto barang-barang. Mungkin mamanya ada di kamar lagi berdoa. Dalam keadaan sekarang ini kan keadaan sepi. Pada waktu kami masuk, saya hanya berkata begini, sepadan. Gak ada suara. Sepadan, itu kan sopan, punya sopan santun. Ya, datang orang punya rumah, kulo nuwun. Pulang, kulo nuwun. Itu. Saya sepadan. Datang. Tiffany keluar. Tiff lagi buat apa? Dengan baju sederhana. Dia lagi urus dapur, lagi urus ini. Saya melihat anak zaman sekarang ini, tapi kepalanya tidak boleh gede loh. Anak zaman sekarang mereka urus semua kayak gini-gini. Oh ya. Mama mana? Mama ada di dalam. Oh ya. Bu, Bulan. Oh ya Pak. Ya. Keluarlah. Mungkin dalam ketakutan, saya tidak tahu. Dia hanya berkata begini, gimana ya? Ini sekarang ini. Mau jual ini kue, mau jual kemana? Ini baru ada order 7 kotak. Mau kemana lagi? Mau maju salah, mundur salah, maju salah. Mau maju salah, mundur salah, maju salah. Itu kan orang lagi dalam kebingungan. Dalam keadaan ketakutan. Gimana ya, gimana? Tapi saya bilang, Tuhan ini gimana? Tuhan bilang kerja saja. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sesudah itu? Ya sudah mau ngomong apa? Ya kita pulang. Ya sudah Bu, kita pulang. Tapi Tuhan bilang, doa dulu. Tolong yang main HP ya di belakang. Dengar baik-baik. Apa yang terjadi? Doa dulu Tuhan bilang. Pada waktu itu doa, biasanya saya yang berdoa. Tetapi Tuhan ingatkan kepada saya, jangan kamu berdoa, kamu punya tugas, tutup doanya. Dengar dia punya doa apa, aminkan.
Bu, saya minta ibu yang berdoa. Dia berdoa, dia bawa dalam doa, dia nangis sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Kau tolong Tuhan, jaga kami. Suami saya sekarang sedang bekerja, jaga dia kepala rumah tangga, dia sebagai imam, tolong Tuhan panjangkan umur dia, tambah semua doa, dia nangis. Sesudah itu doa, tok tutup. Ya sudah, Bu, maju terus. Dia mau tahu gimana cara. Pokoknya Tuhan bilang jalan terus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jalan terus. Jual itu kue. Satu kotak ada yang 60.000, satu kotak ada yang 50.000. Mereka kerja. Mungkin dalam tidak ada 2 minggu bawah sedikit. Ya, apa yang terjadi? Kemarin finishnya hampir 600 kotak, hampir 600 kotak. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Hampir 600 kotak. Coba kita bayangkan. Ini kita patut apresiasi, patut hargai kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia lakukan semua itu. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan mereka membuat itu kue itu udah gampang. Dari pagi firman Tuhan bilang, kalau kau tidak bekerja, jangan kau makan. Mereka kerja itu kue dengan begitu, tapi mereka santai. Mereka sebelum bekerja mereka ajak berdoa dulu, ayo berdoa dulu. Mereka kerja santai. Satu hari bisa keluar 100 kotak, satu hari bisa keluar 75 kotak. Apakah Bapak Ibu panggil orang-orang datang? Tidak. Mereka rukun sama-sama, mereka atur. Ada orang mengatakan alat mereka komplit. Punya alat potong, punya alat potong. Saya bilang mungkin juga ya. Ya, ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Agus ini pergi lihat ke sana. Pak Budi, alatmu alat-alat apa aja? Dia masuk ke dalam, ya sama saja. Loh, kamu punya alat ini, kan saya punya alat ini juga. Kenapa bisa begini? Beda. Maka itu kita harus percaya, kita yakin, kita berharap kepada Tuhan. Dan kita melihat bisa sampai hampir 600. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menurut informasi, mereka jual itu kue. Tidak ada satu orang pun yang tolak macam-macam. Order sekian, oke, berapa? 100. 50, 100, no limit, terus. Dan bukan itu saja, keuangan mereka oke, langsung saat itu juga barang belum terima, langsung sencian, langsung kontan. Belum mereka terima, masih 1 minggu, masih 10 hari, sudah dikontani dulu, berarti sudah dikasih modal. Tuhan kita luar biasa, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah ini kita harus percaya dulu. Ini saya bangkitkan semangat. Saya melihat ketengar-ketengar. Mana ada zaman sekarang orang makan 600 kotak makanan itu. Coba kita lihat. Mungkin kita dekat, baik dengan dia, paling kita order 5 atau 10. Tapi ini tidak. Bikin saja. Pak, ini gimana Pak? Lebih, kirim semua ke sini. Kirim semua ke sini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tolong HP-nya jemaat Tuhan dijaga ya, di belakang di ini. Inilah Bapak Ibu, Yesus yang kita datang sembah kepada Dia, yang begitu luar biasa. Tuhan pesan kepada kita, kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita cari Dia. Karena Dia datang untuk kita. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tanggal 27, 28 mereka katakan istirahat dulu. Capek, nanti habis tahun baru ini. Menurut informasi, ya saya dengar, ada orang satu. Dia saya coba, tadi waktu saya berenang,
Dia koneksinya jenderal-jenderal, orang ini. Koneksinya jenderal-jenderal. Dia punya pabrik telipir di Pasuruan dan lain-lain. Pernah satu kali saya berbicara, kamu punya pegawai dan lain-lain segalanya semua. Ya, gini-gini. Oh, bagus, oke. Pada waktu itu mereka katakan, tanggal 27, 28, 29, 30 mau istirahat dulu karena terlalu capek. Saya bilang bagaimana kamu? Oh dia bilang tidak juga, nanti habis tahun baru saja kita bicara. Saya percaya hati raja itu ada di tangan Tuhan. Kemana mau dialirkan? Saya terlalu percaya, maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir di palungan berupa bayi yang ditolak di mana-mana. Sekarang dia sudah 2000 tahun ke depan, dia sudah menjadi raja di atas segala raja. Dia sanggup, 2000 tahun yang lalu sampai sekarang dia sanggup melakukan. Tinggal sekarang kita mau percaya apa tidak. Kita mau percaya apa tidak? Saya ambil contoh lagi. Beberapa saat ada seseorang, dia berkata kepada saya, dan pada waktu itu kan saya tahu. Saya lihat orang ini, kamu punya roh ini kok berat sekali sih. Ada apa kamu ini? Nangis dia. Kok roh kamu kok berat sekali? Nangis dia. Tapi kan saya tahu, namanya si orang gembala. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan kasih marifat. Hokian Lang bilang becau. Kemana engkau lari saya tahu. Kemana akal bulusmu saya tahu. Wah berarti kau Tuhan. Karena ada malaikat surga yang kasih tahu. Dan saya melihat orang ini. Kok kamu kok berat? Dia diam. Ngobrol. Dan di situ dia katakan sama saya, "Dah apa-apa. Tapi pada waktu itu saya tegur. Ada orang yang bisa ditegur. Kalau orang itu bisa ditegur, seperti Raja Daud berbuat dosa. Datang seorang hamba Tuhan, Nabi datang tegur kepada dia. Dia mau mendengar dan dia mau bertobat, itu berkat langsung turun. Tapi ada orang yang salah. Kita tegur, kita menasihati kepada dia, dia tolak semua. Ya sudah, dibiarkan saja sama Tuhan. Tapi pada waktu itu saya itu omong sama dia, kamu berdosa. Dia kaget. Saya ini dosa apa? Mungkin di dalam hati dia, tapi dia diam. Kamu ini berdosa. Berdosa apa kamu? Dia bilang, dosa apa? Saya bilang, bersungut-sungut itu adalah juga apa? Dosa. Betul kan? Bangsa Israel itu bersungut-sungut terus. Sudah dikasih berkat, tidak ada tahu terima kasih, masih bersungut-sungut. Tuhan sudah melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka. Laut yang kosong itu terbelah, mereka bisa lewat, masih juga tetap bersungut-sungut. Semua bersungut-sungut, sehingga Tuhan izinkan mereka mati di padang gurun. Karena apa? Persungutan. Bersungut-sungut. Dia sadar, betul. Dia bilang, karena kau bersungut-sungut. Jadi Tuhan izinkan engkau harus mengalami seperti ini. Bersungut-sungut. Habis itu apa lagi? Ayo, mengaku. Dia ngaku. Saya takut, dia bilang. Saya takut menghadapi hidup ini. Saya takut. Maka itu saya bilang, kamu jadi orang Kristen, pengikut Kristus, jangan pengikut seperti Kristen yoyo. Main yoyo turun naik. Dia takut, dia gelisah. Orang itu kalau takut itu paling bahaya. Saya langsung katakan kepada dia, kamu tahu Tuhan bilang, orang yang takut saja tidak masuk kerajaan Allah. Kamu tahu? Wahyu 21 ayat 8, tolong dikeluarkan. Wahyu 21 ayatnya ke-8. Dikatakan di sini, Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, kan penakut, ya kan? Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji itu jahat. Keji itu jahat.
Orang-orang pembunuh karakter orang. Bukan pembunuh ambil pisau bunuh mati, pembunuh karakter orang. Orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta ini juga, ya. Mereka akan mendapatkan bagian mereka di dalam apa? Lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, Bapak Ibu, dipikir percaya Tuhan Yesus saja itu masuk surga. Nih, sabar dulu yuk. Jangan berpikir masuk ikut Tuhan Yesus langsung masuk surga. Percaya Tuhan Yesus masuk surga. Percaya Tuhan Yesus masuk surga. Tidak, tolong keluarkan skema dulu. Kita ini ikut Tuhan Yesus pertama itu minggu lalu saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu. Kita ini jangan berkata saya ikut Tuhan Yesus langsung percaya Tuhan Yesus masuk surga. Percaya Tuhan Yesus diberkati. Sabar dulu. Ini di sini kita melihat, tolong dimatikan lampu ini. Ya. Kita melihat ini, ya. Ini pertama naik lagi. Nah, ini percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus, ya. Pertama harus menyangkal dulu. Ini kan kedagingan ini manusia. Manusia dunianya yang penuh dengan kekotoran ini yaitu Kristen-Kristen halaman. Ya. Tapi kalau kita mau terus, kita harus naik terus, ya, harus bertumbuh. Ini patron orang Kristen, patron mengikuti Yesus terus, naik terus. Jadi naik dari terus, naik harus terus sampai di sini. Tabut perjanjian. Kita harus sampai di sini, baru bisa kita melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita jadi Kristen, turun lagi agak cepat sedikit. Ya. Kalau kita jadi Kristen halaman di sini, Kristen hanya dunia, Kristen daging saja, yang kita hanya kejar harta saja untuk kekayaan dan lain, hanya sampai di sini. Bapak Ibu, ini cerita, ya. Ini patronnya orang Kristen, tidak ada. Dia hanya di sini. Ini adalah Kristen babi, Kristen anjing. Ini Kristen halaman. Jadi kalau kita mau ikut jadi Tuhan, harus menyangkal Lukas 23 ayat 9, menyangkal, pikul salib setiap hari. Itu masuk di dalam mezbah korban bakaran. Kita dibakar terus, diproses terus kedagingan. Dan terus dikatakan namanya bertumbuh. Terus dari sini naik, sudah itu kita mulai masuk di dalam kolam pembasuhan, di dalam baptisan. Habis itu terus ya kita naik lagi, meningkat, masuk di dalam ruang suci. Di sini kita melihat suka berdoa, hidup menjadi terang, mezbah roti pertunjukan, disuka firman Tuhan, dan terus kita melihat suka berdoa sampai ke sini. Ada peningkatan. Jadi Kristen itu bukan tetap yoyo di bawah Kristen bonsai. Ini patron ikut Yesus. Jadi harus sampai naik. Maka itu dia katakan bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat, harus bertumbuh. Kita hidup di dunia ini, ya, butuh diberkati. Seperti besok kita mau pergi ke panti asuhan. Kalau kita jemaat tidak diberkati, mau uang dari mana mau kasih di panti asuhan? Seperti bes tadi sebentar ini keluar, setiap jemaat dapat kotak. Saya juga tidak tahu, simsalabim tiba-tiba kotak itu datang. Saya tanya ada apa? Satu orang masing-masing dapat 2 kilo emas. Cintio. 1 kilo emas harganya 500 juta, berarti 1 miliar bisa beli mobil. Satu orang lagi dapat hadiah. Jadi pulang sebentar dapat. Tapi juga di belakang ada jual makanan. Gembala lagi senantiasa memperhatikan kepada jemaat. Jangan sampai jemaat pulang lapar. Keluar di luar makan, marilah beli dari sini, sesama jemaat belilah. Tapi kita jadi Kristen ini, Bapak Ibu, harus Kristen yang bertumbuh. Kita jangan Kristen halaman. Saya pesan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, saya minta, saya sebagai gembala di tempat ini, kita harus mengikuti Tuhan, harus ada pertumbuhan. Harus punya kerinduan datang mencari Tuhan. Harus. Ya, dikatakan jangan seperti Kristen arang.
Tidak boleh. Arang itu terus dibakar, masuk ke gereja, satu sama lain saling bakar, satu sama lain saling bakar, dan terus bertumbuh. Maka itu kita harus bertumbuh. Hari-hari ini ke depan, kalau kita tidak bertumbuh bagaimana? Maka itu firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Saya katakan kepada orang itu, rohanimu tidak bagus. Kamu ini Kristen yoyo. Baru ketemu masalah begini kamu udah takut. Kamu udah gelisah, kamu udah bingung. Dia nangis. Saya doakan dia, tambah nangis lagi. Tapi membutuhkan diberikan kekuatan terus, memberikan kekuatan terus. Maka itu di dalam Ibrani 10 ayat 26, jangan kita jauh dari ibadah-ibadah ini. Satu sama lain saling menasihati menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Kita saling memberikan kekuatan. Besok lagi selesai ibadah, khusus jemaat, bukan dari luar. Jemaat ada di belakang Ramatama. Maksudnya Ramatama bukan cia-ciaan saja, tidak. Tetapi kita satu sama lain saling berpandang-pandangan. Satu sama lain saling memberikan kekuatan. Satu sama lain saling bersaksi. Bagaimana di dalam tahun 2021? Iya ya, di dalam tahun 2021 secara manusia tidak mungkin saya bisa hidup. Tapi kok bisa ya, saya bisa lanjut. Ibu kekasih kita juga Ibu Meliana, besok persis umur 70. Maka itu tadi dia bilang, Pak, saya mau panggil anak-anak saya datang. Karena apa? Biasanya di gereja kalau ulang tahun, mama dipanggil naik di atas, didoakan. Kalau ada anak-anak itu lebih indah lagi. Tapi ibu jangan khawatir. Anak-anak ibu yang ada di gereja sudah akan melakukan yang teristimewa. Karena mereka sayang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka itu kita harus bertumbuh. Ikut Yesus itu harus bertumbuh. Jangan kita jadi Kristen-Kristen suyoyo, Kristen-Kristen suam. Tujuan hidup kita akhirnya itu kekekalan, mahkota kemuliaan. Bukan tujuan hidup kita itu yang ada di dalam dunia. Dunia itu fana. Raja Daud punya harta begitu banyak. Pada waktu hari tua dia mau meninggal, dia panggil anaknya Salomo. Salomo, papa ini mau meninggalkan dunia yang fana. Ini fana. Papa punya harta begini banyak. Ya sudah, pegangan sudah kamu papa, wa inna lillahi rajiun. Tapi mari, Natal ini kita datang, kita cari dia. Cari dia bukan untuk kaya, cari dia bukan untuk pertolongan, tetapi cari dia mendapatkan keselamatan. Karena Yesus dari Nazaret ini, dia lahir untuk menyelamatkan umatnya, bangsa Israel. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Maka itu Tuhan bilang apa? Jangan takut. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar di seluruh bangsa. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bukan hari ini ada berita bagus, ada hadiah untuk jemaat Tuhan, tidak. Ada hari ini telah lahir bagi juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ada berita yang baik, mari kita sambut sang berita ini. Sambut sang raja ini. Biar dia ada di dalam kehidupan kita. Dia tumbuh di dalam hidup kita. Dia semangati kita. Dia kuatkan kita. Dia mampukan kita. Dan percaya kita dari kecil. Kalau dia sudah ada di dalam hidup kita, langsung menjadi besar. Bethlehem pada waktu itu, waktu dia lahir, tempat kandang. Tapi kita melihat apa yang dikatakan akan terjadi. Kota yang mulia, kota yang begitu hebat, dari kandang, tapi Yesus lahir di situ, kota mulia. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saya ingat pada waktu kita mau masuk ke Bethlehem dari Yeriko. Kita mau masuk ke kota Bethlehem, kita naik bis. Guide bilang, itu di depan itu Bethlehem.
Saya langsung, karena waktu itu saya yang memimpin, saya ajak menyanyi. Oh Yerusalem, kota mulia. Oh rasanya bagaimana kita mau masuk kota Yerusalem, kota yang mulia. Yang begitu luar biasa. Karena apa? Yesus lahir di Bethlehem. Kalau kita taruh Yesus sekarang lahir di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh. Tuhan bilang kita yang terkecil, Tuhan jadikan jadi yang terbesar. Tuhan yang terbesar, dia jadi yang terkecil. Kalau kita taruh Yesus di dalam hidup kita, kita mau sungguh-sungguh mencari dia. Dan kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk kemuliaan demi kemuliaan? Tolong dikeluarkan kembali ya skema itu. Kalau kita sudah ada di ruang maha suci, ya sampai di sini. Kalau kita sudah ada di ruang maha suci, ya ada di sini, meningkat sampai di sini, kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan, lihat kemuliaan demi kemuliaan. Maka itu firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Kalau kita sudah ada di sini atau kita sudah ada di sini, tinggal naik terus berjaga-jaga. Jangan sampai kita turun. Kalau turun dikatakan kita mundur. Kita tinggalkan sumber kehidupan. Jangan. Itu adalah satu kebodohan. Kalau kita sudah naik sampai di sini, kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Seenaknya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saya kalau kadang pagi, Tuhan suruh sama saya hubungi seseorang, saya hubungi. Rasanya berat. Aduh, pagi-pagi kok kasih bangun orang. Tapi saya berpikir saya kan seorang gembala. Apa yang Tuhan taruh, ya jalankan saja. Ya, saya berbicara. Kalau kamu marah, tidak mau terima, ya sudah. Tetapi Tuhan suruh, saya jalankan. Saya angkat telepon. Tuhan katakan kepada saya seperti ini. Dan saya mulai memberikan kekuatan satu sama lain. Sudah berbicara enak, ayo berdoa. Berdoa, selesai berdoa, selesai, ya sudah, saya tutup dengan doa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau melihat akhir-akhir ini di dalam Zoom saya terlambat masuk, Andre sudah duluan. Bukan saya terlambat bangun. Saya lagi mendoakan, lagi memberikan kekuatan kepada siapa? Kepada domba-domba. Bukan malas bangun, bukan masih leha-leha, tidak. 4:30 saya sudah turun ke bawah. Tapi Tuhan pesan sama saya lakukan. Kadang aduh Tuhan pagi-pagi ini orang lagi tidur, Tuhan bilang bel saja. Kasih kekuatan. Kasih semangat. Maka itu malam hari ini kita belajar apa yang dikatakan karena telah lahir ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kita akan menjumpai dia. Kita akan menjumpai dia. Kita ingat orang Majus. Dia kan dari timur. Dia dengar bahwa ada orang Yahudi, raja orang Yahudi yang lahir di Bethlehem. Gimana dari timur pergi ke barat? Ini sekarang banyak orang. Mereka tidak mau ngomong rumahnya di Kenjeran, rumah di mana, rumahnya di Pakuwon, rumah di Gera Family, hanya tahu di mana rumahnya timur. Di mana rumahnya barat. Oh, anak-anak muda zaman sekarang canggih-canggih. Di mana rumahnya timur? Timur itu di mana? Daerah Kenjeran, daerah Pakuwon City, timur. Barat itu mana? Gera Family, Pakuwon atau PTC itu barat. Selatan yang mana saya tidak tahu, timur mana saya tidak tahu. Jarang orang bilang, ya timur ada, selatan ada. Ya, kalau Lema sana selatan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari timur, seorang siapa? Orang Majus. Orang Majus itu orang pintar, ahli perbintangan. Coba kita bayangkan orang pintar, kita lihat ini orang pintar, ahli perbintangan. Dia tahu bahwa ada kelahiran di Bethlehem sana. Dia pergi, berangkat naik unta.
Orang-orang Majus ini berangkat, mereka bukan pakai map, mereka bukan pakai kompas, mereka bukan pakai apa, tapi ahli perbintangan. Mereka melihat itu bintang. Ini jalan ikut bintang terus. Kalau malam ada bintang, kalau siang ada apa, saya juga tidak tahu. Tapi mereka jalan terus. Karena mereka cari Yesus, Yesus membawa kepada mereka. Tapi kita melihat, sampai di sana, saya tidak berbicara Herodes, tapi kita melihat orang Majus. Sampai di sana, sudah ada di situ, bintang kasih tunjuk. Ya, di sini tempatnya, tak. Wah hebat ya, hebat. Sekarang juga ini hebat. Kita ini kalau ke Jakarta, apalagi yang tidak pernah pergi. Saya barusan yang setahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu saya ke Jakarta. Saya bersama istri, sama kedua anak. Kami berangkat. Saya berpikir berangkat ini gimana cara? Mau tahu jalan dari mana? Tapi berangkat, yang bawa Andre, Kesia di samping. Saya dengan istri di belakang. Tapi pada waktu sampai Jakarta, jalan. Udah tanya-tanya orang. Kalau kita tahu dulu, Pak, tolong tanya Pak. Peloso itu kemana Pak? Itu loh sana. Kadang benceno lagi, tanya di mana Peloso, udah tahu. Ya, tapi ini tidak, melalui map. Cari hotel Sheraton. Persis waktu itu ponakan saya menikah di Sheraton Hotel. Cari hotel Sheraton, sampai. Wah hebat ya. Hari Minggu, barusan minggu lah ya, beberapa waktu yang lalu kami ke Jakarta juga. Mereka bawa pakai map, sampai. Wah hebat ya. Pulang, sampai. Dah tanya-tanya, kalau dulu kita main tanya-tanya, itu dulu. Tapi kita melihat ini orang pintar, orang Majus. Dia datanya lagi, langsung dia pergi ke situ sampai dikatakan ini di tempat ini. Di sini tempatnya, coba kita lihat Matius. Ya, sampai di sini. Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Maka ayat 10 dulu. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu di dalam bersama-sama Maria, ibunya. Lalu apa? Sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pada waktu mereka masuk, mereka melihat bayi itu bersama dengan Maria. Ini sekarang enak. Ibu Andreas yang gendong anaknya, mama leha-leha saja. Ya, Om, udah tahu aku juga Om, gini. Tapi buktikan sekarang mama. Zaman dulu tidak. Mama pegang sendiri. Zaman sekarang wah sudah. Anak-anak sudah serahkan kepada mamanya. Serahkan kepada mama mertuanya. Serahkan diculno saja mama mertua yang urus. Urus kepada mamanya yang urus. Enak zaman sekarang. Kalau dulu. Mama saya bilang apa? Dulu mama punya anak 8. Papamu 1 tahun 1. Ini orang-orang dulu itu waduh. 1 tahun 1 baru keluar. Prut, datang lagi 1. Prut, datang lagi 1. Sambil orang bilang, orang totok-totok, mama lagi GG itu ikat di sini. Ya, yang 1 lepas di sini, yang 1 main di sini. Seperti mohon maaf, seperti anak-anak ayam atau anak-anak apa, anak RW lah, begitu. Ya, seperti kayak begitu. Ya, ini kita melihat Maria. Dia lagi peluk itu anak. Orang kaya, orang Majus. Datang apa waktu melihat. Ini orang hebat loh. Maka itu kita perlu tahu, perlu ikut. Dia datang menyembah. Dah gampang loh. Orang-orang hebat, orang-orang kaya itu datang menyembah. Orang-orang kaya mana mau menyembah. Opung, tadi saya ketemu Pak Erwin, bintang 2. Tapi saya bilang, Pak Erwin, dia datang sama saya. Pak Pendeta, apa kabar Pak Pendeta? Sudah lama dah ketemu. Waduh, gimana?
Pasti Ibu Ripa masih ada di sana. Masih ada, oh masih ada, ya saya tahu. Bagaimana ada kenal dengan Bapak Patogasirai, itu atasan saya. Kami sudah tidak gini, mereka atas kami bawahan. Dia orang datang dikawal Pak, dikawal. Kami keluar mobil Land Cruiser, angkatan laut punya, waduh dikawal. Tapi orangnya rendah hati, tertawa terus. Bapak Pendeta tertawa terus, rendah hati, bintang 3 kok atau bintang berapa atau bintang kejora. Pokoknya dikawal Pak. Dia renang di situ ada pengawal. Tertawa terus Pak. Waduh senang sekali. Tapi kita melihat orang Majus dia datang, dia menyembah. Dia menyembah. Ya. Ini menyembah ini apa ya? Saya sudah sampai sekarang, sampai dari tadi saya pikir apa ini? Mau tunduk raja di atas segala raja, mau taat. Engkau mau omong apa? Iya. Tolong saya sembah engkau, kau tolong sama saya, jangan kau masukkan sama saya di dalam penjara. Tolong. Yang penting engkau loloskan saya, kau tolong. Dicium kakinya, tolong. Orang kaya, dia hanya lihat bayi. Karena apa? Dia tahu. Ini juru selamat yang datang. Dia tahu. Bahkan lagi Bapak Ibu, apa yang dia bawa? Dia buka persembahannya. Wah berarti ini orang kaya. Bawa emas. Buka lagi, ada kemenyan. Buka lagi, ada mur. Waduh, hebat sekali ya. Tidak kita artikan emas begitu saja. Emas lantakan, tidak. Tidak kita artikan kemenyan, apa itu kemenyan, dupa itu. Tidak. Tidak artikan dengan mur, begitu saja tidak. Ada artinya. Dia datang kepada Tuhan. Emas hidup dalam kekudusan. Emas hidup dalam ketulusan. Emas hidup dalam bersihnya hati. Emas hidup di dalam, ya kalau Dr. Yusuf yang mengatakan, dah hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Emas murni, bukan emas-masan, tapi emas murni, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, apalagi kemenyan, menjadi contoh, menjadi terang. Kita bakar itu kemenyan, wangi harum. Kehidupan kita itu waduh wangi di mana-mana, wangi semerbak. Luar biasa itu dia, wah luar biasa. Tadi anak Devina, dijaga di belakang. Saya datang sama dia waktu itu, saya bisik, saya berbicara sesuatu kepada dia. Saya waktu dekat, aduh cik wangi ini anak. Ya, saya bilang kamu kok wangi sekali. Ya wangi ya biasa, gadis sekarang harus wangi. Ya, karena saya sudah anggap dia saya punya anak dari kecil. Dulu saya sudah beli sama mamanya 5 juta waktu dari kecil. Sekarang besar, ya papanya sudah tidak bisa apa-apa, suratnya ada. Tapi kembali lagi, wangi kemenyan, dupa orang bakar. Orang kalau sedang paihyong, sembayang leluhur, itu pakai dupa, wangi semerbak. Kehidupan kita juga jadi wangi, jadi terang. Seperti apa yang dikatakan pelita yang nyala-nyala. Coba dikeluarkan kembali tadi. Ada pelita ya. Coba ini. Ada naik di sini. Ini kita lihat ada pelita. Terang, menjadi hidup jadi terang. Di mana-mana jadi terang. Dia bawa itu. Yang ketiga ada mur. Mur itu berbicara tentang jalan salib. Berbicara tentang sengsara. Berbicara tentang pengorbanan. Kita tahu mur itu mau mengambil getah-getah. Kita pergi ke pohon, kita potong itu kulitnya. Itu kita lihat, waktu potong itu kan sakit sekali, getah-getah itu keluar. Murnya keluar. Di bawah itu, emas, kemenyan, dan mur. Ada 3, ada arti. Ada arti. Emas, kemenyan, dan mur. Mari hidup kita jadi emas yang murni.
Mari hidup kita jadi terang. Hidup kita berwangi harum. Menjadi contoh, menjadi terang. Mari kita mau seperti ikut Tuhan. Harus menyangkal dan pikul salib setiap hari. Itu orang Kristen. Dilihat orang Kristen bukan tandanya karena dia berhasil di dunia. Dilihat orang Kristen. Kalau dia menjadi contoh, menjadi terang, dia jadi orang rendah hati. Benar. Berapa banyak Bapak Ibu. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan, marilah. Jadilah kita jadi orang rendah-rendah hati. Ada di atas, lebih di atas, ada lagi di atas, lebih di atas lagi ada. Beberapa saat ini Tuhan ketemukan kepada saya. Pertama saya melihat, ayah kamu kaya ya kau kaya. Emang gua pikirin. Tapi yang saya lihat anak ini punya satu kerendahan hati. Anak ini punya kerendahan hati. Saya lihat ya kau kaya milikmu. Ya yang penting saya dah minta kau makan. Tapi saya lihat anak ini punya kerendahan hati. Kita tahu namanya Rex Yeremia. Waktu saat COVID dia memberikan makan orang satu hari 3.500 orang. 3.500 orang diantar itu makanan, sampai sekarang mereka memberikan makan. Dan Tuhan izinkan saya diketemukan dengan donatur mereka semua. Donatur mereka semua itu masih muda-muda. Satu umur 31, yang satu lagi umur 35. Yang 31 ini saya jangan ngomong sama dia, kok orang ini kok punya rendah hati, kok luar biasa ya. Rendah hati, anak Tuhan. Maka itu beda kalau orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup yang sudah lahir baru, rendah hati. Senang saya. Saya senang sama dia, ngomong sama dia karena dia rendah hati. Habis itu sempat itu saya tanya, kau sampai rendah hati ini kau kerja apa? Ya saya kerja batu bara. Oh kerja batu bara, iya. Kau lempar batu bara kemana? Saya lempar batu bara ini ke PLN. 1 bulan berapa banyak Lek? 100.000 ton. Batu bara 100.000 ton. Ya saya diam. Tapi saya lihat dulu, saya pelajari anaknya. Anak ini kok tetap rendah hati. Ngomong-ngomong papanya, papanya siapa? Plak. Kok saya kenal. Papanya saya tidak kenal, tapi mamanya saya kenal. Mamanya dulu pernah jatuh dengan pemimpin satu bank yang ada di Surabaya, pemilik bank. Dan pemilik bank itu saya kenal baik. Karena mamanya waktu itu tidak punya uang dan senantiasa pinjam di bank, tidak bisa bayar karena dia cantik. Kepala bank bilang, ayo engkau jadi istri saya. Nah ini loh paling bahaya. Kemarin dulu, sekarang masih ada di Adiasa, sudah meninggal umur 74. Dan saya bilang, itu mama kamu. Iya mama sambung. Waktu papa saya putus dengan mama ini, papa saya ambil wanita baru. Dan sekarang saya ini lahirnya. Nah apa yang terjadi? Disitulah mereka mulai bekerja. Saya punya tambang atau apa kurang lebih 6 apa 7 di Kalimantan. Jadi kami terus selesai berbicara. Orang ini kok rendah hati sekali. Senang saya berani bicara. Tapi Bapak Ibu, besok lagi datang ketemu, dia bawa lagi temannya. Dia bawa temannya dari Jakarta. Pada waktu dia bawa temannya dari Jakarta, anak muda lagi. Pada waktu saya masuk, ini si anak satu ini sudah cerita tentang saya. Baru saya masuk, dia bilang, kamu ini siapa? Dia mulai omong, dia bengkel di Jakarta. Dan dia juga pengusaha tongkang. Tongkangnya ada 30. Kapalnya ada 10. Ukuran kapal 43.000 ton. Tongkangnya dan juga ada pabrik tongkang di Batam. Dan juga jual alat-alat berat. Jual-jual kapal masukkan dari Jepang. Berbicara rendah hati. Ada seperti ini. Kita melihat. Ada seperti ini. Wah saya bilang orang ini. Dia datang dengan satu kerendahan hati. Dan saya bilang, inilah yang Tuhan cari. Sekali lagi, inilah yang Tuhan cari. Iya su.
Ya. Inilah yang Tuhan cari. Punya satu kerendahan hati. Dan saya berbicara mereka, tadi saya ketemu dengan mereka, dan lain-lain segala semua. Ngomong, aduh saya bilang. Nah Bapak Ibu, Tuhan minta kepada kita. Inilah. Tuhan, kalau dia mau. Kita waktu itu bayar listrik. Tidak bisa secara manusia kumpul uang cuma 1 juta lebih. Dari mana kita bisa bayar listrik? Hari itu juga, pada waktu Tuhan ketemu dengan saya tidak omong apa-apa, saya diam saja. Tapi pada waktu itu kumpul di situ, saya bilang oke ya, susu pulang ya. Saya pergi mau mandi, Tuhan bilang tidak, masuk dulu doa. Masuk dulu doa. Saya harus nurut seperti apa yang dikatakan malaikat kepada gembala. Masuk dulu doa. Saya doa. Waktu saya doa, saya suruh mereka, kamu yang doa. Dia doa, saya sudah selesai, dia bilang susu yang doa. Saya doa, tiba-tiba muncul, Tuhan tolong. Hari ini kami gereja membutuhkan dana sekian. Tidak punya motivasi. Tidak punya tujuan apa-apa. Tetapi Tuhan suruh, saya harus sampaikan. Saya harus berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sesudah itu saya pulang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai di rumah atau sampai di satu tempat ada orang berkata kepada saya, Pak, dia bilang, ada orang kirim uang untuk bayar listrik. Jumlahnya 7,5 juta. Persis apa yang dibutuhkan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan pakai ini. Tuhan pakai. Begitu luar biasa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat orang Majus, dia mau datang sujud menyembah kepada Tuhan. Orang yang mau datang menyembah dengan satu kerendahan hati, Tuhan angkatkan kepada dia. Dan bukan sampai di situ saja. Orang-orang seperti ini, dia mau menerima nasihat. Dia mau menerima teguran. Dia mau minta supaya dibantukan orang. Waktu ada seperti itu tinggal saya berbicara kepada dia. Kan bisa. Tuhan taruh berbicara kepada dia. Order kau. Saya tinggal ngomong, kamu tolong orderkan. Oh ya, oke. Nanti suruh kasih kabar saya. Silakan, berapa saja silakan, no limit. Kita melihat ada seperti itu. Tapi pada waktu itu sudah gitu. Wah ini kurang lagi, saya bilang tambah lagi. Tidak apa-apa, tambah lagi. Datang temannya dari Jakarta. Saya omong sudah, tidak apa-apa, tambah lagi. Sampai tadi dia bingung. Iya ya, Tuhan itu baik ya. Saya datang dari Jakarta untuk kantor kami di Surabaya khusus penjualan batu bara. Jadi karena tutup tahun, saya datang, saya kumpulkan semua karyawan ini, adakan istilahnya ucap syukur di Hotel Fasa. Jadi setiap pegawai-pegawai dikasih hadiah, yaitu kue-kue ini. Iya untung juga kemarin tadi baru dia ngomong, gila Tuhan Yesus, kalau tidak gue bingung. Gue mau kasih hadiah apa sama pegawai-pegawai saya? Saya sudah kasih mereka hungli. Saya sudah kasih mereka angpau. Tapi ini saya bisa kasih lagi mereka kue. Mereka senang melihat packagingnya. Melihat ini, kok bagus dan lain-lain. Senang mereka. Wah saya bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang sekali. Orang Majus. Dia mau datang. Ayo kita mau. Kita tidak perlu susah. Kita tinggal datang kepada dia. Menyembah dia. Kita cari dia. Semasih bisa kita cari. Jangan sampai kalau dia sudah datang. Bersama dengan malaikat surga. Bawah kita semua yang naik. Yang tidak benar tertinggal. Kita mau cari dia sudah tidak bisa. Tuhan tolong saya. Aku mau cari kamu. Aku mau cari engkau Tuhan. Tuhan bilang terlambat sudah. Kau datang padaku. Benar kan? Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam Natal ini. Ayo kita datang kepada Tuhan.
Kita cari Dia, kita sembah Dia. Jangan kita takut, jangan kita khawatir. Dan saya percaya kalau pertumbuhan rohani kita hidup di dalam pertobatan, kita masuk di dalam ruang maha suci, Tuhan itu bicara terus kepada kita. Tuhan terus bicara kepada kita, terus berbicara kepada kita. Ini kesaksian yang betul-betul tidak ada artinya. Tetapi ini juga untuk memberikan kekuatan. Tadi saya duduk di ruang tamu, persis Ibu Meliana ini, dia pikir jam 4 ibadah. Dia sudah datang sebelum jam 4, dia sudah datang. Ceracine. Ya, biasanya datangnya jemaat-jemaat itu kalau datang kan terlambat. Dia ini datang jam 4. Datang jam 4, mereka datang lapor, "Pak, ini ada Ibu Meliana." Dan saya bilang, suruh masuk. Dan dia bilang, "Saya di luar saja. Puasa, jangan repotin, jangan." Enggak, masuk. Ya, masuk. Duduk di dalam. Nah, kita melihat sampai duduk di dalam ngobrol-ngobrol, ada orang telepon sama saya. Telepon, siapa ini orang telepon? Oh, saya telepon. Ya, orang ini telepon sama saya. "Pak, saya tolong tanya." Ini kesaksian biasa saja. Tetapi itu kalau kita mau dalam Tuhan lain. "Pak, saya mau tolong tanya. Itu tadi atau kemarin saya ada kirim telur kampung. Saya ada kirim telur kampung. Sudah terima apa tidak? Saya bilang sudah terima. Maka itu kita tidak tahu. Ini datang telur kampungnya dari mana. Maka itu kita lagi menunggu. Mungkin juga kita sudah tahu ini mungkin ini. Ya. Tapi kita lagi menunggu. Oh, dia bilang itu dari saya. Oke, kalau begitu sekarang juga tolong kamu kirim. Kamu punya rekening, kami kirim ini uang. Oh, dapat lu, dia bilang. Loh, kok bisa dapat lu? Ya. Tuhan sudah bayar. Telur kampung saja Tuhan bayar. Tuhan sudah bayar. Oh ya. Saya bilang ngomong. Pertama dia tidak mau ngomong. Kamu ngomong, saya bilang. Supaya apa? Saya berdoa. Siapa yang memberikan, kamu ngomong. Supaya saya berdoa. Oh ya, dia bilang. Tuhan Yesus melalui ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kadang juga di rumah seperti ini. Apalagi waktu Natal ini yang datang makanan-makanan di rumah semuanya manis. Tidak ada yang asin. Jadi manis. Jadi datanglah makanan. Datang makanan ini. Siapa? Makanan apa? Spiku, si umpama contoh, spiku. Saya bilang, baru saya mau buka. Jangan manis. Waduh, ini repot kalau macam begini. Baru pegang lagi seperti sini ini. Oh, jangan manis. Repot kalau orang sudah sakit gula. Ini manis, semua tidak manis. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya harus jawab? Saya percaya makanan ini datang dikirim bukan untuk Ibu Gembala. Pasti datang ini bukan untuk saudara Andre atau saudara Kesia. Datang ini kepada hambanya secangkir air saja kau berikan kepada dia, maka namamu tercatat. Kan sudah ada firman. Saya katakan, ini makanan. Ini kan dikirim untuk gembala. Jadi kalau gembala ini tidak dapat, kan kasihan orang ini tidak keberkatan. Nah, kena 1-0. Oh ya, sedikit. Yang penting kita makan, cicipi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar Natal ini kita berdoa kepada Tuhan. Masa yang lalu kita udah kubur baik-baik. Sekarang kita mau belajar dari orang Majus ini. Orang Majus ini mau datang kepada Tuhan. Dia sampai ketemu di mana tempat kelahiran Tuhan. Dia turun, dia menyembah kepada Tuhan. Kita juga mari jadi orang mau rendah hati, ya, mau taat, mau melakukan. Nah, saat ini Tuhan Yesus sudah datang di dalam dunia. Apa yang kita bisa buat? Apa yang kita bisa buat dalam hidup ini? Roma 12 ayat 1. Coba dikeluarkan. Apa yang kita bisa perbuat? Tuhan sudah datang untuk menebus, ya, menyelamatkan kita. Apa yang kita bisa buat? Coba kita lihat. Apa yang kita buat? Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita mau ibadah kita ini sejati, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan, ya, kita menyembah, kita berikan apa yang menjadi ini, kita berikan kepada Tuhan. Hidup ini kita berikan kepada Tuhan. Nah, biar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktunya sudah selesai. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik lagi, ya, untuk pekerjaan Tuhan atau untuk yatim piatu. Tuhan berkata, murid-murid pengikutnya, Tuhan bagaimana, apa yang kita harus buat? Tuhan bilang, engkau datang ke yatim piatu, kau berikan kepada dia. Kau datang kepada orang sakit, kau datang kepada janda-janda, kau berikan, engkau sudah lakukan untuk kita. Ayo, saya ajak kepada Bapak Ibu. Tadi saya dari pagi